Pertukaran energi. Jagat raya kita adalah lautan energi, di mana setiap getaran yang dihasilkan oleh suatu objek akan mempengaruhi objek-objek lainnya. Sekecil apapun objek tersebut, ia akan memberikan efek domino kepada objek-objek di sekitarnya, terutama yang memiliki resonansi sefrekuensi. Bayangkan jika ada satu orang yang membawa kemarahan dalam dirinya. Kemudian ia berbaur pada sebuah komunitas, di mana ia melampiaskan kemarahannya kepada orang-orang di sana. Ketika orang-orang yang berinteraksi dengannya berada pada jangkauan frekuensi yang mirip, maka kemarahan yang ia bawa akan tertular secara cepat. Bukankah kemudian, kemarahan tersebut ibarat sebuah wabah penyakit yang menular? Jika kemarahan kita dapat menyebar secara cepat, bagaimanakah dengan keceriaan? Seperti halnya kemarahan, segala frekuensi yang berasal dari emosi diri dapat menyebar ke sekitar kita, termasuk keceriaan. Sehingga, jika kita ingin perdamaian terwujud, maka secara individu, kita harus menjadi damai terlebih dahulu. Di mana kemudian ketika masing-masing individu telah merasakan kedamaian, maka secara kolektif, kita dapat mewujudkan bumi 5D, di mana semua makhluk saling menyayangi dan mengasihi, tanpa label suku, ras, kasta, agama, kewarganegaraan, dan pengelompokan lainnya. Apakah hal ini dapat terwujud? Tentu bisa. Dan keceriaan adalah langkah awal bagi kita untuk memanifestasikan bumi yang baru. Keceriaan adalah ekspresi di mana kita mewujudkan kebebasan dalam diri, di mana kita tidak lagi membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kita juga telah mampu melepaskan trauma masa lalu, sehingga emosi getaran rendah seperti dendam, kekecewaan, maupun ketakutan tidak lagi menghantui kita. Kita harus menyadari bahwa layaknya cinta kasih, keceriaan juga berasal dari dalam diri, di mana hal ini kita pupuk secara konsisten, sehingga kita dapat menjaganya dalam waktu yang panjang. Dalam keceriaan, segala pekerjaan akan terasa ringan, di mana kita mengerjakan yang terbaik di momen saat ini, tanpa memusingkan penilaian orang lain, maupun hasilnya di kemudian hari. Jika kita masih melekatkan diri kita dengan hadiah, apresiasi, maupun santunan dari orang lain atas hasil kerja kita, maka artinya kita tidak bekerja dengan ikhlas. Kemudian muncul pertanyaan, apakah artinya kita tidak usah meminta gaji di tempat kerja? Gaji atau upah adalah alat tukar energi, di mana uang diberikan kepada kita ketika kita melakukan pekerjaan. Hal ini tentu membutuhkan pertimbangan secara intelektual yang merupakan bagian dari pengendalian energi mental kita. Jika kita tidak mampu mendiskriminasi hal ini, maka kita akan merasa tidak ceria atau bahagia dalam mengerjakan pekerjaan kita. Banyak orang berorientasi kepada uang, sehingga mereka tetap berada di pekerjaan yang tidak mereka sukai untuk memenuhi segala kebutuhan pokok maupun hiburan yang mereka butuhkan. Kemudian, bagaimana cara kita agar dapat mengalirkan energi ke arah yang sesuai dengan keinginan kita? Sebelumnya kita sudah belajar mengenai lapisan energi diri manusia yang terdiri dari lapisan tubuh fisik, emosional, mental, serta jiwa kita. Keempat lapisan energi tersebut haruslah kita pahami dan kuasai sebelum kita menyadari pertukaran energi yang terjadi antara diri kita dengan orang-orang maupun lingkungan sekitar kita. Pertukaran energi yang dapat terjadi antara tubuh fisik adalah melalui sentuhan. Sebagai contoh, ketika kita sedang marah dan kemudian ibu kita mengusap-usap punggung kita, di mana ibu kita berada di frekuensi cinta kasih, maka kita akan merasa jauh lebih tenang. Pertukaran energi juga dapat terjadi ketika kita berbincang-bincang dengan orang lain, di mana ketika kita merasa sedih, kita bercerita kepada sahabat terdekat yang tidak menghakimi. Kita diberikan semangat untuk terus bangkit melalui kata-kata yang memberikan energi keikhlasan dan penerimaan diri. Ketika kita mendengarkan perkataan sahabat yang memberikan energi positif tersebut, kita akan menjadi lebih bersemangat. Ketika kita bertukar energi dengan orang yang memiliki frekuensi lebih tinggi, yang sering terjadi adalah orang-orang tersebut sudah mampu mengendalikan energi dirinya dan secara konsisten berada di frekuensi yang tinggi. Sehingga, ketika kita bercerita mengenai kesedihan kita, hal tersebut tidak akan memberikan dampak kepada mereka, karena mereka sudah mampu untuk melepaskan kemelekatan dengan individu lain.
Kita juga dapat melatih hal ini, di mana kita terus meningkatkan frekuensi kita, sehingga kita dapat menjadi pendengar yang baik dan memberikan energi cinta kasih kepada orang lain tanpa menguras energi kita sendiri. Karena energi cinta kasih tidaklah terbatas. Energi ini adalah energi yang membentuk jagat raya kita, sehingga kita hanya menjadi medium atau penyalur dari energi kosmik. Kita mungkin dapat merasa kelelahan secara fisik, namun hal ini dapat kita atasi dengan beristirahat yang cukup. Latihlah penguasaan energi diri terlebih dahulu, sehingga kita bisa memilah kepada siapa saja kita dapat melakukan pertukaran energi.